Pernah nggak sih Anda habis waktu berjam-jam cuma buat nyari satu info kecil di tumpukan dokumen digital yang, ya ampun berantakan banget? Gimana kalau AI bisa jadi asisten super yang ngerjain itu semua buat Anda? Cuma dalam hitungan detik? Oke, kita bedah bareng-bareng yuk. Nah, kita semua pasti relate banget sama situasi kayak gini. Nyari nama, tanggal, atau satu detail penting di jadwal yang formatnya begini. Ini contohnya jadwal sidang skripsi dari sebuah universitas. Sempurna banget buat gambarin gimana data penting itu seringkali kejebak di dalam format PDF yang kaku dan susah banget dicari. Pusing kan? Buat mencahin masalah ini, para peneliti dari Universitas Komputer Indonesia ngelakuin sesuatu yang cerdas banget. Mereka mengubahnya jadi kompetisi. Jadi, ada 3 model AI yang diadu satu sama lain buat ngebuktiin siapa yang paling jago ngebaca dan ngambil informasi. Dan serius, hasilnya bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dulu dengan pahamin seberapa besar sih masalahnya. Soalnya ini bukan cuma soal beberapa lembar PDF biasa. Coba bayangin deh, Anda seorang dosen atau mahasiswa yang harus ngurusin 87 file PDF yang beda-beda, cuma buat 1 tahun ajaran. Di dalamnya ada 588 jadwal sidang. Nyari satu jadwal spesifik itu rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami digital. Nah, inilah yang disebut information overload. Kerjaan manual yang gede banget dan risikonya salah itu tinggi. Sekarang, ayo kita kenalan sama para petarung di arena digital ini. Di sudut pertama, kita punya si gesit Gemini Flashlight. Di sudut kedua, ada si profesional yang andal, Gemini Flash versi standar. Dan di sudut ketiga, sang juara kelas berat yang nggak terkalahkan, Gemini 2.5 Flash Preview. Ketiganya bakal berantem buat ngebuktiin siapa yang paling cerdas dalam memahami data acak-acakan. Setiap kompetisi kan butuh aturan main ya kan? Jadi gimana persisnya para AI ini diuji? Misi mereka kedengarannya simple, jawab 200 pertanyaan. Tapi ini bukan kuis biasa loh. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang khusus buat meniru kebutuhan informasi sehari-hari. Mulai dari yang paling gampang, sampai yang benar-benar nguji batas kemampuan mereka. Nah, ini nih bagian paling menariknya. Ada 2 arena pertarungan. Di sebelah kiri, data disajiin dalam bentuk teks mentah yang acak-acakan, persis kayak hasil copy-paste dari PDF. Di sebelah kanan, datanya udah dirapiin ke format JSON yang terstruktur. Ini tuh ibaratnya kita ngasih asisten kita catatan coret-coretan versus ngasih dia spreadsheet yang rapi. Pertanyaannya, seberapa besar ngaruhnya kerapian data ini? Ayo kita lihat. Rintangan yang harus mereka lewatin juga nggak main-main. Ada 6 jenis pertanyaan, mulai dari yang gampang kayak apa judul skripsi mahasiswa A, sampai yang butuh filter ganda, misalnya cari jadwal di ruang X pada hari Y. Terus levelnya naik lagi ke tugas bikin daftar, ngitung jumlah seminar, dan yang paling susah nemuin yang paling, kayak siapa yang seminarnya paling pagi. Oke, setelah ribuan tes dilewati, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Siapakah pemenangnya? Seperti yang mungkin udah kita duga ya, sang juara kelas berat, Gemini 2.5 Flash Preview, menang telak. Dengan skor akurasi, atau biasa disebut F1 score, anggap aja ini rapornya si AI, di atas 98%, model ini bisa jawab hampir semua pertanyaan dengan sempurna. Nggak peduli datanya rapi atau berantakan. Ini bukti kalau kekuatan pemrosesan yang mentah emang bisa ngatasin kekacauan. Tapi kemenangan si model paling gede itu bukan cerita utamanya loh. Justru, kisah yang jauh lebih menarik itu adalah di mana sih tepatnya model-model yang lebih kecil dan lebih cepat itu kepleset. Apa kelemahan terbesar mereka? Coba deh kita perhatiin bareng-bareng peta panas ini. Warna biru tua itu artinya performa sempurna, sementara warna hijau muda itu nunjukin kegagalan. Nah sekarang coba fokus ke baris K5 dan K6. Lihat kan gimana warnanya buat model G2 Lite dan G2 Flash jadi lebih hijau? Nah disitulah biang keroknya. Mereka paling kesulitan sama 2 hal, menghitung dan membandingkan. Angka ini penting banget, 78%. Tapi apa artinya angka ini? Artinya gini, 78% dari semua kesalahan yang dibuat oleh model-model yang lebih kecil itu terjadi pas mereka diminta ngerjain tugas yang kedengerannya sepele banget buat kita manusia. Ngitung jumlah sesuatu atau nyari mana yang paling awal. Ini nunjukin kalau penalaran angka yang dasar banget itu ternyata masih jadi tantangan besar buat AI yang lebih ringan. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari adu jago AI yang seru ini? Ada beberapa kesimpulan penting. Ini adalah pertukaran klasik dalam teknologi, akurasi lawan kecepatan. Gemini 2.5 Preview itu si raja akurasi, tapi dia butuh waktu rata-rata 3,9 detik buat jawab. Di sisi lain, model yang lebih kecil itu jagoan cepat, jawabnya cuma kurang dari 2 detik, 2 kali lebih cepat. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Mau jawaban yang hampir pasti benar tapi nunggu sebentar, atau jawaban yang lumayan oke tapi satset-satset.
Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh, jurang pemisah antara waktu respons model flashlight dan flash sama model preview. Di dunia nyata, misalnya pas kita nanya ke asisten AI di HP, beda 2 detik itu lumayan kerasa loh. Terus gimana soal data yang rapi versus berantakan tadi? Ternyata ngasih data yang terstruktur itu ngebantu banget model-model yang lebih kecil buat tampil lebih baik. Tapi buat si juara kelas berat, dia udah cukup pinter buat ngerti data apapun yang kita kasih. Mau rapi atau enggak, kekuatan otaknya yang superior bikin dia nggak terlalu bergantung sama kualitas inputnya. Dari sini kita belajar satu hal penting, nggak semua AI itu sama, dan cara kita ngomong atau ngasih data ke mereka itu penting banget. Buat AI yang lebih ringan dan cepat, ngasih data yang terstruktur bisa jadi kunci buat dapat jawaban yang akurat. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kita semua adalah, setelah tahu kalau cara kita ngomong sama AI bisa ngubah hasilnya, gimana Anda akan berinteraksi sama asisten AI Anda selanjutnya biar dapat hasil yang paling maksimal?